Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas lanjutan persiapan SMITB di tahun 2024. Di video sebelumnya kita telah membahas 5 soal di bagian matematika. Nah, ini lanjutan dari soal 6 ke 9-nya. Berarti ini ada 4 soal. Tetapi ini sangat berbeda secara konsep dengan soal-soal sebelumnya. Jadi kalian harus mengerti dengan soal dan konsep yang nanti kakak jelaskan. Oke, langsung saja kita coba dari soal nomor 1. Kita mulai dari soal nomor 1. Pada soal kali ini adalah soal yang kakak ambil langsung langsung dari SMITB di tahun sebelumnya, berarti yang tahun 2023. Nah, itu bentuk soalnya isian teman-teman. Jadi langsung diketik pada jawaban, tidak ada opsinya. Oke, langsung kita coba kerjakan. Sebuah lingkaran dengan persamaan X buka kurung X min 2 tutup kurung sama dengan buka kurung min Y ditambah 1 tutup kurung, buka kurung lagi Y ditambah 1 tutup kurung ditambah 12. Memiliki titik pusat di P dan Q. Dan jari-jari R memenuhi, ini berarti kita diminta cari titik pusat dan jari-jarinya. Untuk menjawab soal ini, sebenarnya kalian harus tahu dulu cara mencari titik pusat dan jari-jari pada sebuah lingkaran. Nah, di sini seperti biasa, kakak tulis catatannya supaya kalian mengerti secara konsep Bentuk umum dari persamaan lingkaran itu adalah X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Titik pusat itu kan berada di X dan Y Nah, untuk titik X-nya itu cara nyarinya min setengah A, di mana nanti titik pusat yang di soal itu P namanya. Kalau ini kakak kasih X saja langsung. Lalu untuk mencari Y-nya itu adalah min setengah B. Nah, A dan B-nya ini, teman-teman, itu bisa kalian lihat langsung di persamaan umumnya. Jadi yang A itu di depan X, yang B itu yang di depan Y-nya. Bisa ya? Lanjut, sekarang gimana cari jari-jarinya? Untuk mencari R, itu rumusnya adalah akar 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat dikurang C. Nah, untuk C-nya itu dari persamaan umum bisa dilihat yang tidak ada variabel X dan Y-nya. Nah, ketiga rumus ini silahkan kalian hafalkan. Jika kalian lihat soal, ini cukup rumit kelihatannya, karena ini belum dalam bentuk persamaan umum. Jadi ini sebenarnya harus kita sederhanakan sampai mirip seperti di catatan. Oke, biar nggak bingung, kakak tulis lagi aja soalnya. X buka kurung X min 2 tutup kurung sama dengan, lalu ada min Y plus 1, dan ada Y plus 1 ditambah 12. Ini kita sederhanakan, berarti kita kali satu-satu dulu yang X-nya. X kali X di sini jadi X kuadrat, lalu X dikali min 2-nya jadi min 2X, sama dengan, yang ini juga kali satu-satu min Y kali Y di sini jadi min Y pangkat 2, lalu min Y kali plus 1 yang belakang jadi min Y. Kita pindah ke 1 dikali Y yang ini jadi Y, 1 kali satunya ini plus 1, jangan lupa di terakhirnya ada plus 12. Lanjut ini kita turunkan saja, X pangkat 2 dikurang 2X sama dengan, ini juga turun saja, min Y pangkat 2, min Y plus Y di sini habis lalu yang 1 tambah 12-nya jadi plus 13. Nah, ini sudah lumayan kelihatan nih, sudah mulai mirip dengan persamaan umum yang kita tulis. Caranya biar lebih mirip, semuanya kita pindahkan ke kiri. Jadi X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2, dikurang 2X dikurang 13 sama dengan 0. Kalau pindah tandanya berubah jangan lupa. Oke, sekarang tinggal kita cari titik pusat PQ-nya teman-teman. Caranya sama seperti yang di catatan tadi berarti kita tulis P sama dengan min setengah A. Nah, A-nya itu tadi yang di depan X berdasarkan catatan, berarti jika kita lihat persamaan yang ini, A-nya itu adalah yang min 2 ini. Oke, jadi kita tulis min setengah dikali dengan min 2, itu hasilnya 1. Dapat P-nya 1. Sekarang kita coba cari Q-nya. Untuk mencari Q berarti rumusnya min setengah B. B itu dari persamaan umum yang di depan variabel Y. Sedangkan, teman-teman, di soal kita atau di yang bentuk sudah kita sederhanakan tadi itu tidak ada teman-teman, variabel Y-nya kan habis maka B-nya itu 0. Jadi min setengah kali 0 itu 0. Jadi Q-nya 0 teman-teman. Oke, lanjut kita nyari R-nya sekarang. R itu rumusnya yang ini berarti
yang akar 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat dikurang C. Jadi kalau kita tulis R sama dengan akar 1/4, A-nya tadi yang min 2, jangan lupa ada pangkat 2-nya, ditambah dengan 1/4 dikali B-nya berarti tadi 0 ya, dikurang dengan C. Nah, C itu pada catatan yang tidak ada variabel X dan Y-nya. Berarti di sini yang min 13 ini. Kita tulis ya, min 13. Oke, jadi dapat nih 1/4 dikali min 2 dipangkatkan 24, jadinya 1 ya. Ditambah dengan 1/4 kali 0-nya 0, dikurang min 13 jadi plus 13. Jadi dapat teman-teman jari-jarinya adalah akar 14. Oke, selesai teman-teman. Titik pusatnya berarti P-nya di 1, Q-nya di 0, dan R-nya di akar 14. Jika kalian ingin lihat gambarnya, boleh ya. Jadi gambarnya nanti akan didapat seperti ini. Sama seperti data yang kita dapat tadi pada soal. Oke, kita tulis P di sini, berarti tadi itu 1, Q-nya itu 0, R-nya akar 14. Bisa ya? Kita lanjut ke soal berikutnya. Jika Fx tambah H dikurang Fx per H sama dengan Ax tambah CH, dengan Fx-nya 2x pangkat 2 dikurang 5, maka nilai dari 2A dikurang 5C-nya berapa? Untuk soal kali ini sebenarnya ada dua cara. Yang pertama cara manualnya, yang kedua cara cepatnya. Tapi biasanya nanti cara cepatnya akan menimbulkan pertanyaan, ini dari mana dan ini dari mana. Jadi ini kakak buktikan dua-duanya ya, supaya nanti kalian jika lupa cara cepatnya bisa pakai cara manualnya. Ini kakak pindahkan dulu ya, apa yang ada di soal, yaitu Fx tambah H dikurang Fx per H sama dengan... Nah, jika kita lihat di soal ini baru ada Fx, teman-teman, yaitu 2x pangkat 2 dikurang 5. Jadi tugas kita adalah mencari Fx tambah H terlebih dahulu. Untuk mencari Fx tambah H, tinggal ganti X yang di sini itu dengan X plus H. Seperti itu ya. Jadi tinggal kita masukkan fungsi dari Fx tambahannya. Jadi 2 buka kurung X ditambah H, jangan lupa ada pangkat 2 dikurang 5. Tetap ikut ya, min 5-nya jangan lupa. Lanjut, setelah ini jadi 2 buka kurung X tambah H dikali X tambah H. Ini hanya kakak jabarkan saja pangkat 2 yang tadi. Dikurang dengan 5. Ini kita kali satu-satu ya, teman-teman. Yang X dengan X ini jadi X kuadrat. Lalu yang X dengan H yang belakang jadi plus XH. Sekarang kita pindah ke H. H kali X jadi XH juga ya. Lalu H kali H yang terakhir jadi H kuadrat. Tutup kurung dikurang 5. Sekarang tinggal kita turunkan lagi sama dengan 2 buka kurung X pangkat 2. Nah ini XH ditambah dengan XH ini jadinya 2XH. Ditambah dengan H pangkat 2, tutup kurung dikurang 5. Sekarang tinggal kita kali 2 semua yang di dalam kurung. Jadi 2x kuadrat, yang ini jadi 4xh, lalu terakhir yang 2 kali h kuadrat itu jadi 2h kuadrat dikurang 5. Nah, sudah sampai sini sudah cukup enak. Ini kita sudah dapat nilai dari si Fx tambah H di sini. Nah, nilainya yang ini ya. Jadi tinggal kita masukkan di sini sekarang. Jadi 2x pangkat 2 ditambah 4xh ditambah 2h pangkat 2 dikurang 5. Nah, untuk yang Fx di sini itu tinggal kita ganti yang seperti di soal. Jadi dikurang lagi dengan buka kurung ya. Jangan lupa 2x pangkat 2 dikurang 5 per h. 2x kuadrat di sini jika dikurang dengan 2x kuadrat yang ini itu habis ya teman-teman, jadi 0. Kita coret saja. Lalu min 5 yang ini juga jika dikurang dengan min 5 yang dalam kurung ini pun habis, jadi 0. Jadi ini bisa kita coret saja. Yang sisa itu tinggal 4xh ditambah 2h pangkat 2 per h. Semuanya ada h teman-teman, jadi tinggal kita coret hanya h yang bawah dan yang atas. Jadi dapat ya, yaitu tinggal 4x ditambah 2h. Nah, 4x ditambah 2h di sini itu sudah sama dengan yang ada di soal, yang ax tambah ch. Nah, ini jadi dapat nih a dan c-nya. Jika ditulis jadinya seperti ini. 4x ditambah 2h itu sama dengan ax ditambah ch. Berarti, teman-teman, 4 di sini itu sebagai a, jadi a-nya kita dapat 4. Dan 2 di sini itu sebagai C. Jadi dapat juga ya, C sama dengan 2. Yang ditanya pada soal adalah 2A dikurang 5C.
Berarti tinggal kita masukkan nilainya, jadi 2 kali 4 dikurang 5 kali 2. Jadi jawabannya adalah 8 kurang 10, yaitu min 2. Nah, ini cara manualnya. Sekarang gimana cara cepatnya? Cara cepatnya ini bisa sangat cepat, teman-teman. Kenapa? Karena soal ini berkaitan dengan konsep limit dan turunan. Jadi, f(x) di sini yang 2x pangkat 2 dikurang 5, ini tinggal kita turunkan saja. Kalau diturunkan jadinya 4x. Lalu setelah dapat 4x-nya, ini belum selesai karena harus dijumlah dengan angka yang di depan variabel x pangkat 2, yaitu plus 2. Sama ya, yang ini dapatnya 4x plus 2, jangan lupa nanti tambah h. Nah, yang tadi juga itu dapatnya 4x ditambah 2h. Seperti itu cara cepatnya. Jadi, tadi kalau seandainya kakak nggak jelaskan manualnya, biasanya pada tanya tuh, kenapa harus ditambah 2? Nah, itu alasannya ya. Soalnya di cara manualnya itu akan dapatnya ditambah 2h. Jadi, jangan lupa. Oke, lanjut. Kita ke soal berikutnya. Perhatikan gambar. Persamaan grafik fungsi inverse-nya adalah, oke, di sini ada gambar yang harus kita cari fungsi inverse-nya. Biasanya buat yang males cari fungsinya, ini bisa dimasukkan saja titiknya. Tapi ingat teman-teman, ini fungsi inverse-nya. Jadi tidak bisa sembarang ngeceknya, tinggal masukkan titiknya ke opsi atau jawaban. Bisa, tapi nanti ada syaratnya. Kakak jelaskan di akhir ya, setelah kita dapat fungsinya dulu. Oke, untuk mencari fungsinya, ini sebenarnya sudah ada clue dari soal, yaitu Y sama dengan A log X. Tapi A-nya ini belum ada, jadi A inilah yang akan kita cari terlebih dahulu. Caranya, ini tinggal kita masukkan titiknya, teman-teman. Kalau di sini itu ada 2 titik sebenarnya ya, yang kita dapat dari gambar. Pertama yang ini, yang 1,0. Lalu yang kedua titik yang ini, 8, min 3. Nah, ini bebas nih, kalian mau pilih yang mana. Ini kakak pilih yang 8, min 3 ya. Berarti 8 ini sebagai X-nya, dan min 3 ini sebagai Y-nya. Jadi kita ganti di sini, Y yang ini jadi min 3 sama dengan A log X-nya tadi 8. Oke, setelah ini kita akan jadikan bentuk ini ke dalam bentuk pangkat. Caranya itu kembali ke sifat dasar logaritma. Buat yang lupa, kakak tulis catatan lagi di sebelah sini. Jika ada C sama dengan A pangkat B, maka bentuk logaritmanya adalah B sama dengan A log C. Nah, ini buat yang bingung, misal kakak contohkan ya, 4 itu sama dengan 2 pangkat 2 kan? Nah, jika mau dijadiin bentuk logaritma, maka 2 di sini itu sebagai B. Jadi kita tulis ya, tadi kan B sama dengan A log C, berarti kita tulis 2 sama dengan A, berarti A-nya di sini itu yang 2 ya. Jadi 2 log, sisanya C berarti yang 4. Seperti itu. Jadi kalau mau jadikan bentuk logaritma dari pangkat seperti ini. Nah, kita kembali ke soal tadi. Tadi itu masih dalam bentuk logaritma, jadi kita harus jadikan bentuk pangkat. Sama ya caranya, berarti 8 ini itu sebagai C-nya, jadi 8 sama dengan, lalu A-nya tetap ya sebagai A, dan min 3 sebagai B-nya. Berarti taruh di pangkat dari si A ya, yang min 3-nya. Lanjut, jadi ini 8 sama dengan, nah pangkat min 3 biar jadi pangkat positif, jadi 1 per A pangkat 3. Nah, ini harus kita tukar posisinya ya, karena kita akan mencari nilai A-nya. Berarti A pangkat 3 ke 8, yang 8 ke A pangkat 3. Jadi A pangkat 3 sama dengan 1 per 8, A-nya sama dengan akar 3 dari 1/8. Berapa teman-teman? Setengah ya, karena setengah kali setengah itu 1 per 8. Oke, dapat nilai A-nya. Setelah dapat nilai A-nya, berarti fungsi Y ini itu kita dapat juga, yaitu Y sama dengan A-nya ganti setengah yang tadi kita dapat, log X. Setelah ini kita akan ubah fungsi ini ke dalam bentuk pangkat lagi, karena kita lihat di opsi, itu jawabannya dalam bentuk pangkat ya, bukan dalam bentuk logaritma. Oke, cara mengubahnya berarti Y ini sebagai B, lalu setengah sebagai A, X ini sebagai C. Maka jadinya, berdasarkan catatan tadi, itu akan jadi C sama dengan A pangkat B. Jadi X sama dengan setengah pangkat Y. Perhatikan soalnya, yang di soal yang ditanya fungsi inverse, teman-teman. Jadi, untuk mencari fungsi inverse dari ini, sebenarnya ini udah dapet ya, fungsi kita itu adalah X sama dengan setengah Y. Karena di inverse, maka tinggal kita balik. X-nya jadi Y, sama dengan setengah Y yang ini jadi X.
Jadi kita dapat jawabannya adalah Y sama dengan setengah pangkat X. Jika lihat di opsi ini yang D jawabannya. Nah, untuk teman-teman yang tadi ingin coba titiknya langsung ke opsi, bisa, tapi begini caranya. Karena ini yang ditanya fungsi inverse, ini kan titiknya di sini 1,0. Yang kalian masukkan jangan 1,0, karena inverse jadi harus dibalik dulu. Yang X jadi Y jadi X. Jadinya harus 0,1 yang kalian masukkan di opsi. Nah, kita coba aja langsung ya, yang opsi yang D kita jawab tadi, apakah sesuai dengan titik yang sudah kita inverse? Berarti ini kita tulis ulang saja ya, Y sama dengan setengah pangkat X, Y-nya itu tadi 1, sama dengan setengah pangkat X-nya berarti yang 0 ini. Bener ya, setengah pangkat 0 itu 1. Nah, terbukti teman-teman, 1 sama dengan 1. Berarti D ini memang betul jawabannya. Nah, seperti itu. Jika kalian ingin mencoba-coba, boleh. Tapi karena fungsi inverse, kalian harus balik dulu titiknya. Namun jika setelah kalian masukkan menemukan dua opsi, maka kalian coba lagi titik yang satunya, supaya nanti ketemu hanya satu opsi yang benar. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke teman-teman, kali ini soalnya berkaitan dengan trigonometri ya. Kita lanjut kerjakan. Nilai cos 70 derajat dikurang cos 50 derajat per sin 70 derajat dikurang sin 50 derajat sama dengan... Ini jika kalian hafal nilai cos dan sin, ini tetap tidak bisa ya, karena biasanya di tabel itu nggak ada yang nilai 70 derajat dan 50 derajat. Maka kita harus ganti dulu teman-teman bentuk ini ke bentuk lain. Ada rumusnya, jadi di sini kakak tulis catatan lagi, rumus yang harus kalian hafalkan. Jika ada cos A dikurang cos B, nah ini sering ya di SMA diajarkan, itu akan menjadi min 2 sin setengah A tambah B dikali sin setengah A kurang B. Sedangkan untuk sin A dikurang sin B, rumusnya adalah 2 dikali cos setengah A tambah B dikali sin setengah A min B. Nah, teman-teman, jadi soal tadi itu akan kita ganti ke dalam dua rumus ini. Oke, kita lihat dulu yang atas ya, yang cos 70 dikurang cos 50. Nah, jika kita lihat rumus, berarti A-nya di sini sebagai 70, B-nya itu sebagai yang 50 derajat. Setelah ini tinggal kita ganti ke rumus yang ini ya, yang kita tulis ini tadi di catatan. Oke, kita ganti langsung saja ya. Jadi sin 70 kurang sin 50 akan menjadi min 2 dikali sin setengah, A-nya 70 ditambah B-nya tadi 50, dikali dengan sin setengah, A-nya berarti 70 lagi dikurang B-nya yang 50. Per, sekarang kita ke yang bawah. Untuk yang bawah, sin 70 dikurang sin 50 berarti masih sama ya. A-nya itu 70, B-nya itu 50. Untuk rumus yang akan kita gunakan berarti yang ini ya, yang kedua. Langsung saja kita ganti, jadi sin 70 dikurang sin 50 menjadi 2 kali cos setengah, A-nya 70 ditambah B-nya 50, lalu dikali dengan sin setengah, A-nya 70 dikurang B-nya berarti 50. Nah, coba kalian perhatikan teman-teman, untuk yang ini, yang sin setengah 70 dikurang 50, ini sama ya, yang atas dan yang bawah. Jadi bisa langsung kita coret saja. Lalu yang di depan ini ada 2 dan 2 juga kita coret, tapi jangan lupa negatifnya masih ada. Lalu untuk 70 tambah 50 di sini itu 120. Ini kalau kita kali setengah berarti ini kita bagi aja ya dengan 2-nya, jadi 60. Begitupun yang bawah, 70 tambah 50 ini 120, kita coret sama yang setengah jadi 60. Jadi sisanya tinggal negatif sin 60 dibagi dengan cos 60. Ini sudah hafal ya sampai sini, sin 60 itu kan setengah akar 3, ada negatif di depan jadi negatif setengah akar 3, dibagi dengan cos 60 berarti setengah ya teman-teman. Ini setengahnya tinggal dicoret, jadi jawabannya adalah min akar 3. Jika lihat di opsi berarti ini jawabannya adalah yang A. Nah, sampai sini gimana? Bisa ya? Oke, ini ada soal latihan yang bisa kalian kerjakan. Jika bisa, silahkan tulis jawaban kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.